Sebelumnya di Cinta Fitri. Mas Bram udah tahu siapa orang yang fitnah Revolution. Sekarang kamu nemuin dia di mana? Apartemen Savannah Park. Mas Bram udah on the way ke sana. Fit, kamu jangan bilang siapa-siapa dulu ya. Udah masuk pura-pura lagi lah ya. Gue udah tahu semuanya. Lo sekongkol sama Miska kan? Lo jawab nggak? Bener kan? Lo kemarin datangin direktur besar. Kan sudah berapa kali saya bilang, jangan lengah. Jangan lengah, Miss. Orang kepercayaan kami itu bakal ngebocorin rahasia kamu. Kenapa? Hah? Sakit? Sakit sih, cuma mungkin karena berdirinya kecepatan kali ya. Tapi semua ini tuh keterlaluan. Kita nggak bisa diginiin. Miska itu nggak bisa mengganggu keluarga kita seenaknya. Pokoknya sekarang ini dia nggak bisa akan lepas. Masalah gimana sih maksud Ibu? Harusnya kita yang marah sama mereka, Bu. Karena mereka punya masalah sama kita. Ibu lupa. Farel udah bunuh Fahmi, Bu. Fahmi itu baru meninggal. Dan sekarang Ibu lihat orang yang membunuh anak kita itu sedang bersenang-senang di atas penderitaan kita, Bu. Ini nggak adil. Pasrah udah lewat buat aku, Bu. Dan sekarang aku nggak akan terima orang lain nginjek-injek kehidupan aku lagi. Farel harus ngerasain ketidakadilan yang pernah aku rasain, Bu. Astagfirullahaladzim. Kamu ngomong apa sih, Is? Kamu melakukan apa? Anak yang dikandung Fitri nggak boleh lahir, Bu. Ini baru adil. Rel, Mami masih ngambek tuh. Ya mungkin dibiarin aja dulu, Kak. Kok biarin aja kamu nih gimana sih, Rel? Nanti kalau Mami kelaparan gimana? Nggak mau makan? Farel, kasihan Mami ya. Kok marah terus sama Mami? Aku nggak marah sama Mami, Fit. Ya, Mami aja nggak mau keluar kamar, mau gimana lagi? Iya, lah itu ya kalau udah ngambek gak bisa dibilangin. Maksudnya dibiarin aja sampai ngambeknya itu selesai. Ya sudah, Rel. Nanti biar Bule saja yang bawa makanannya Bu Lia ke kamarnya. Kan kasihan juga kalau sampai tidak makan malam. Iya, boleh. Makasih ya, boleh. Kasihan Mami kalau sampai nggak makan. Oma juga benar. Mami kalau ngambek gitu, dia biarin aja dulu, biar sendiri, biar tenang. Kalau diajak diskusi malah bete. Aku ada pengumuman nih. Pengumuman apa sih? Fit, mau kamu yang kasih tahu apa aku? Kamu aja. Beneran nih. Ih, kamu aja. Ada apa sih? Gini. Aku sama Fitri akan merencanakan untuk bulan madu yang kedua. Second honeymoon ya? Memang kalian ini butuh refreshing. Lihat tuh, Val itu udah stres banget. Masih diajak jalan-jalan. Dulu kan kita pengen banget honeymoonnya ke Swiss, tapi ya kayaknya kejauhan, jadi nggak jadi ke sana. Terus jadinya kemana? Ya, ke Bali aja lah. Kalau misal ke Swiss kejauhan, lagian kondisi Revolution kan belum stabil. Nggak enak kalau ninggalin jauh-jauh. Biar ke Bali juga ya. Kalau honeymoon itu ya rasanya seperti di Swiss aja. Terus, kapan kalian berangkat? Insya Allah besok. Cepet banget. Ya udah, Rafa aman pokoknya sama Bule. Kalian senang-senang aja di sana. Makasih ya, Bule. Mudah-mudahan setelah ini keluarga kita nggak punya masalah lagi ya. Baik dengan Miska atau dengan siapapun. Ya, supaya keluarga kita masih bisa ngerasain ketenangan. Aku juga berharap gitu. Amin, amin.
Halo, Halo Al, kamu udah tidur? lumayan. Kenapa, Jel? Kamu pasti udah tidur banget ya? Ada apa, Jel? Kamu kesini dong Al. Kemana? Kesini temenin aku ngopi. Kamu ini kan jam 1 malam. Tapi ini penting banget Al. Ada apa sih, Jel? Ada brief baru dari klien kita di Hong Kong. Ini tema untuk campaign bulan kedua. Mereka itu mau bikin promo 3 bulan berturut-turut Al. Gitu ya? Iya Al, makanya aku ngomongin hal ini sama kamu. Besok pagi aku udah harus kabarin ke tim kreatif. Dan aku belum ngerasa yakin kalau aku belum ketemu sama kamu. Ya udah, mau ketemu di mana? Di coffee shop tempat aku biasanya. Aku tunggu ya Al. Yaudah, ya. Siapa sih Al malam-malam kayak gini? Angel, dia ngajakin meeting. Meeting? Malam-malam kayak gini meeting apaan? Katanya ada brief dadakan dari Hong Kong. Terus besok paginya dia mau present ke tim. Dan dia mau ngobrolin dulu sama aku. Ada-ada aja. Aduh, aku tinggal dulu ya, sayangnya. Makanya hati-hati kalau jalan. Iya, sayang. Mau apa lagi kamu kemari, ha? Kamu nggak ngerti juga, saya tidak akan menikahkan anak saya sama kamu. Om, tolong Om. Kasih saya kesempatan untuk membuktikan cinta saya sama Maya. Kamu dengar ya? Hidup anak saya bukan untuk main-main. Apalagi kamu cuma mau coba-coba cari kesempatan seperti ini. Hidup Maya nggak akan bahagia sama kamu. Dengar ini. Tapi Maya juga mencintai Mas Brampi. Papi kenal betul sama semua anak papi. Papi nggak setuju kamu nikah sama dia. Bukan apa-apa, Maya. Ini demi kamu juga. Ya ampun, kamu masih sakit banget ya. Aduh. Sayang, kamu ngapain? Enggak apa-apa kok sayang. Tidur lagi aja ya. Ya Allah, semoga ini bukan berarti apa-apa ya Allah.
sewu kutha wis tak lewati. Sewu apa nih? Wahai budak vampir berginget tril, gerak wih, gerak minggir. Ini sia, wir kuar wir, wir kuar wir, wir kuar wir, wir kuar wir. Sudah sadar Kang, sadar. Teacher Edan, Cecep Kentir, orang kok dibebekin sama Bang Putih. Emangnya aku Dracula apa? Hah? Edan. Ini nyuruh, katanya lo kesambet setan Dracula. Dracula. Biar. Cep. Kowe tega tenan karo aku, Cep. Orang kok dikirain kesurupan Dracula. Raimu ruwet kuwi. Gigiku ini bukan gigi Dracula, tapi gigiku ini gigi rabies. Mau tak gigit semua kalian. Bemo, jangan. Dam, tenang Bemo. Jangan. Lo lebih serem dari herder sendiri. Makanya. Sen. Halo, Mas Norman. Aku boleh bicara sama Bang Koko nggak? Iya nih, ada yang penting. Buat lo nih. Halo, di sini Koko Wijanarko. Di situ siapa? Ganti. Ini Sheni, Bang Koko. Aku cuma mau ngasih tahu kalau pemilik warung bakso yang waktu kita makan berdua itu nyariin Bang Koko. Nah, dia mau ngucapin terima kasih sama Bang Koko. Aduh, terima kasih apa ya? Aku malah nggak mudeng. Bang Koko kan waktu itu pernah datang ke situ pakai kostum Jawa. Dan itu bikin pelanggannya senang. Tiap aku makan ke situ pasti Bang Koko ditanyain terus. Terus udah gitu pemiliknya mengundang Bang Koko makan gratis di situ. Gimana Bang Koko? Mau nggak? Oh, mau. Saya mau. Bang Koko jangan lupa ya, ajak Mas Norman juga, Bang Cecep juga, sama Pak Iman. Yaudah ya Bang Koko, dah. Oh iya, Kang Mas Koko Wijanarko juga kangen berat sama Diajeng Seni Andrea Cahayuku. Tapi saya ingatin Diajeng, besok-besok kalau mau ngebel saya, jangan pakai HP-nya teacher dong. Saya jadi nggak enak, mukanya teacher udah murem kayak mendung. Iya, aku kangen berat juga. Ayo. Nih teacher, terima kasih atas fasilitas yang diberikan kepada saya untuk pacaran. Tapi sorry nih teacher, Koko Wijanarko harus bubuk dulu mempersiapkan diri ketemu sama bidadariku. Biar besok bangun kelihatan seger and ganteng. Permisi. Gila. Handphone gue nih, gue jigong. Pacaran modal dong. Maya capek kayak gini terus, Pi. Papi ngerti perasaan kamu, Nak. Dan Papi nggak mau melihat anak Papi terus menangis seperti ini. Kamu nggak bahagia ya? Maya, kalau kamu mau bahagia, kamu harus melakukan apa yang semestinya kamu lakukan. Ikuti suara hatimu. Papi. Pi. Makasih ya, Pi. Jo? Al, maaf ya udah bangunin kamu. Nggak apa-apa. Loh itu kenapa? Kenapa apa? Ini jidat kamu kenapa memar? Tadi gara-gara aku buru-buru bangun, aku jadi kejedot pinggiran pintu. Ya ampun, kasihan kamu. Jadi kamu bisa memar karena terima telepon dari aku?
Iya. Masih sakit nggak? Ya masih lah, orang baru kejedotnya. Coba sini aku lihat. Sini. Kayaknya harus dikompres deh, Al. Masa sih, emang parah ya? Iya, kamu tuh kayak abis berantem sama Chris John, tau nggak? Tapi yang dihajar cuma bagian jidatnya aja. Masa sih? Udah, kamu tenang aja. Aku jago kok soal P3K. Iya, Bu. Minta kain bersih sama es batu ya. Baik, Bu. Jel, terus gimana soal brief sama klien di Hong Kong? Udah, Al, kamu gak usah mikirin itu dulu. Kamu urusin aja luka kamu dulu tuh. Kamu mana bisa mikir kreatif coba kalau misalnya jidat kamu memar gitu. Makasih. Sini. Aduh, pelan-pelan, Jel. Sini. Deh. Ih, sini. Kamu cewek tapi kasar ya. Sini. Hai, Miss. Nggak kok. Duduk kok. Ada kabar apa? Oh ya, Faiz, Om. Akhirnya aku berhasil mempengaruhi Faiz dan sekarang dia mau melakukan apa aja supaya anaknya Farel itu nggak lahir ke dunia ini. Mau ngelakuin apa saja? Iya, apa saja. Apa maksud si Faiz? Apa dia mau menabrak Fitri untuk membalas kematian anaknya? Atau dia malah langsung ingin membunuh Fitri di depan Farel, begitu? Mungkin aja, Om. Jangan, Miss. Itu tindakan pidana. Jangan pernah ada lagi tindakan kriminal atau pidana. Ya, terus sekarang mau Om kita gimana? Aku akan pikirkan caranya. Tapi tidak boleh ada tindakan heboh macam begitu. Kita harus bermain cantik. Kalau tidak, bisa-bisa kita sendiri yang akan kena. Pokoknya, Miss, mulai sekarang kamu harus mengawasi dan mengontrol Faiz dengan benar. Kamu percaya sama saya. Serahkan semua ke saya. Saya akan atur semua. Oke. Aldo! Ntar lagi, Jel. Aku ngantuk banget. Ngapain Bapak ada di sini? Nggak apa-apa. Saya kebetulan lewat. Bapak ketemu siapa? Miska. Ngomong apa sama dia? Ngomong apa maksud kamu? Bapak pasti menghasut anak saya. Menghasut Miska, menghasut Faiz. Iya kan? Fah, ngomong apa kamu? Aku sekedar mampir. Tadi kebetulan aku lewat. Bohong. Kamu pasti punya maksud datang ke sini. Gak mungkin cuma sekedar lewat, sekedar mampir. Ya terserah. Asal kamu tahu, Fah, saya netral. Tidak memihak atau menyudutkan siapapun. Permisi. Pagi, sayang. Pagi. Abel dijemput sama mobil sekolah ya? Iya, udah. Kasih. Kamu kenapa? Kamu sakit lagi ya? Iya, kayaknya sih. Ya udah kamu sayang, jangan banyak aktivitas, jangan banyak berdiri.
Pokoknya aku nggak mau kenapa-napa sama anakku ini. Dan aku juga nggak mau kenapa-napa sama kamu. Ya? Iya sayang, kamu gak usah khawatir ya. Yaudah bentar ya. Sayang, bentar deh. Ini sih. Ini kenapa ya? Oh, ini biasa lah, Di. Kalau wanita lagi hamil kan emang kulitnya gampang bengkak-bengkak. Iya, tapi kayaknya harus diperiksa deh, sayang. Ya udah, kamu tenang aja ya. Kebetulan juga hari ini aku ada jadwal check up kok. Ya. Kapan pagi ini? Ya udah, aku anterin ya. Sekalian aku mau denger dokter bilang apa tentang kamu. Tuh, mulai lagi deh. Udah deh ya, biar aku di-drop aja di rumah Mami. Jadi nanti aku ke dokternya habis di rumah Mami aja ya. Sayang, iya tapi kan. Gak usah ngebantah lagi, bapak yang ganteng, ya. Ini cuma bawaan hamil, jadi aku gak akan kenapa-napa. Malahan nih, kalau segini tuh belum seberapa kata orang-orang. Iya deh, mentang-mentang lagi hamil, suaminya ngalah terus. Gak ada hubungannya loh. Iya deh, suaminya ngalah aja. Mulutnya galak banget sih. Lagi. Al bangun Al. Udah siang katanya mau ke kantor. Al bangun Al. Ini udah siang katanya mau ke kantor. Al nanti telat Al. Aldo. Bentar lagi Jel, aku ngantuk banget. Aldo. Iya Jel, ntar dulu. Aldo bangun. Apa sayang? Permisi, Pak, ada telepon Dari siapa? dari Ibu Angel. Halo? Halo Al, pasti baru bangun ya? Aduh, kamu udah di kantor ya? Iya, nggak apa-apa kok. Salah aku juga kamu sampai kesiangan. Tadi aku nelpon ke handphone kamu, kok nggak bisa ya? Kamu matiin. Iya, sengaja biar bisa tidur. Ya udah Jel, aku ke kantor sekarang ya. Sorry kesiangan, meetingnya udah mau mulai ya? Nggak apa-apa, meeting nggak akan dimulai kok tanpa kamu. Ya udah, makasih ya. Sayang, aku ada meeting pagi telat nih, aku siap-siap dulu ya. Meeting lagi. Semalam kan kamu udah meeting sama Bu Angel. Semalam aku meeting intern aja ya, antara aku sama Angel sebagai kepala kreatif. Kalau sekarang kita meeting sama semua divisi. Aneh. Kamu tuh aneh tau gak? Ada apa sih? Aneh gimana sayang? Ya sikap kamu tuh aneh banget. Sayang, aku biasa aja. Sebenarnya ada hubungan apa kamu sama Bu Angel? Maksud kamu apa sih, Mas? Al, waktu tadi aku bangunin kamu tuh ngigo manggil-manggil nama Bu Angel. Apaan sih kamu sayang? Mungkin semalam aku habis meeting sama Angel masih kebawa pikiran. Ya udah, aku mandi dulu ya. Fit, kok bisa ya kita hamil barengan kayak gini? Iya, mudah-mudahan nanti melahirkannya bareng juga ya. Jangan dong. Nanti Oma yang repot kalau kalian ngelahirinnya bareng. Mana yang Oma harus tolongin? Oma nggak usah turun tangan. Oma berdoa dari jauh aja, doa Oma tuh ampuh banget loh buat kita. Amin. Rel, Mami minta maaf ya sama kamu. Mami tahu, Rel. Mami terlalu ikut campur urusan kamu. Tapi
Tapi jujur Rel, Mami kesel banget sama Miska. Mami nggak tahan aja Rel. Lihat kelakuannya dia. Dia bikin masalah tapi kenapa kita diem aja? Maafin Mami ya Rel. Ayah dengar nggak? Ayah dengar nggak? Dengar nggak? Nih, tuh dedeknya ngomong. Kata dedeknya, ayah nggak boleh berantem sama Oma. Ayah nggak boleh ngambek-ngambek lagi sama Oma. Tuh kalau masih ngambek-ngambek, kata dedeknya ngambek mau keluar gimana? Emang dia ngomong kayak gitu? Ya udah deh, Ayah nggak ngambek-ngambekan lagi sama Oma. Ayah kan sayang banget sama Oma. Sayang banget. Makasih ya Rel. Nah, gitu dong. Kan enak dilihat. Aku juga udah pikirin semuanya masak-masak kok. Lebih baik kalau kita bercerai. Atas nama cinta. Ada apa, Mai? Aku kesini mau ngomongin soal pernikahan kita, Mas. Pernikahan kita? Iya. Sebelum aku bicara, aku minta kamu ngertiin perasaanku ya. Mas, maaf. Tapi aku sama sekali nggak bisa merasakan bahagia dengan pernikahan kita. Aku juga udah pikirin semuanya masak-masak kok. Jadi aku pikir lebih baik kalau kita bercerai. Enggak, Mai. Kalau kamu minta aku pikirin perasaan kamu, kamu juga harus pikirin perasaan aku, Mai. Aku sayang banget sama kamu. Apa sih yang bikin kamu ragu dari aku, Mai? Mas, aku minta kamu nggak nyangkutin ini semua dengan hartawan ya. Karena ini sama sekali nggak ada hubungannya sama dia. Ini murni hanya masalah antara kamu dan saya. Ya tapi ini kan masih bisa diperbaikin, Mai. Kita udah coba kan, Mas. Tapi apa buktinya? Kita juga nggak bisa kayak gini terus, Mas Bram. Mau sampai kapan? Jadi, itu udah keputusan saya. Saya juga sudah menghubungi pengacara saya. Dan setelah itu, hubungan kita lewat pengacara saya. Permisi. Awak jalanku. Cek. Kuman, Pak? Gini, Sen. Kalau Koko bisa dapatin Seni, berarti ilmunya Norman udah luntur dong. Kira-kira saya bisa nggak dapatin Teh Lilis ngalahin Norman? Si bapak ya wae. Aduh, kumahanya Pak ya. Kalau Kang Norman mah tidak bisa diprediksi. Soalnya dia mah ilmunya tingkat tinggi. Oh, kalah itu jawara-jawara zaman dulu juga kalah. Profesor, doktor, insinyur, semua lewat, Pak. Justru itu tak suruh kamu untuk menyelidiki, Cep.
biar saya tahu peta kekuatan lawan. Aduh, kumanya Pak ya? Arisa kali sesama pasti lagi susah Pak. Harus ada biaya tersendiri untuk meriset, untuk meneropong ilmunya Kang Norman. Kalau itu biaya riset, saya yang tanggung, Jeb. Saya tanggung. Edun asik cuy. Ya apa lo asik-asik? Tidak Kang, wis akang nih herang. Sepatu namun nih herang pisan. Kasep Kang, ada ke mana? Ya mau kuliah lah, udah tahu gue rapi kayak gini. Emang lo pikir mau kemana gue? Mau macul? Sugan we atuh Kang. Sekarang mah di mana-mana petani juga kalau mau ke sawah mah dandannya kayak begini, necis. Sampai sawah mah macul-macul juga ketemu sama kebo. Mau apa lo? Enggak, bercanda Kang. Bercanda. Canda pakai otak, yang bikin dengkul. Ah, gue kepret juga lo. Pak, aku kuliah dulu ya. Iya. Hati-hati ya. Sekarang ini banyak kejahatan dalam angkot. Bener banget tuh, Pak. Kalau misalnya Papa nggak mau anak kesayangan ini kenapa-napa, bagi konstruksi dong. Kurang. Udah. Oke. Waalaikumsalam. Kita tipu dia. Awas. Pak, ongkos riset Pak. Entar lah. Belum juga. Teh Lilis harus dapat. Jadi gimana, dokter? Sudah berapa lama ibu pembengkakan ini terjadi, Bu? Kurang lebih seminggu inilah, Dok. Sakitnya, Bu? Sakitnya sih beberapa hari inilah baru berasa sakitnya, dokter. Tapi benjolannya sudah cukup besar ya. Apa pernah sebelumnya ibu mengalami hal-hal serupa di tahun-tahun sebelumnya? Oh enggak, Dok, enggak pernah. Ya paling juga cuma gondokan biasa aja. Itu juga saya nggak perlu minum obat, sembuh sendiri kok, Dok. Seperti yang sudah saya perkirakan. Apa, dokter? Tidak mengganggu pada kehamilan saya, kan? Memang sih tidak berpengaruh langsung ke janin ibu. Tapi sebaiknya ibu periksakan ke ahli penyakit dalam. Karena kalau didiamkan, saya khawatir akan menimbulkan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Maksud dokter apa nih? Jadi ini bukan cuma gondokan biasa aja? Terlalu cepat kalau saya mengambil keputusan ini, Bu. Tapi ini bisa mengarah ke indikasi limfoma. Limfoma itu apa, dokter? Ada gangguan di kelenjar getah bening yang bisa mengarah ke tumor atau kanker. Tapi ini belum pasti kan, dokter? Makanya saran saya, ibu segera memeriksakannya sebelum terlambat dan membahayakan janin ibu. Masya Allah. Halo. Selamat siang. Dengan Pak Bramantio. Iya, saya sendiri. Saya Rika, pengacaranya Ibu Maya. Begini Pak, saya perlu bertemu dengan Bapak. Kira-kira kapan ya Bapak punya waktu? Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Maaf, saya lagi sibuk. Kalau besok gimana Pak? Maaf Bu, saya nggak punya waktu untuk masalah ini. Dan saya nggak butuh Anda. Saya masih bisa menyelesaikan masalah rumah tangga saya sendiri. Rel, Fit, hati-hati ya sayang ya. Iya, Mi. Nggak usah repot-repot bikin oleh-oleh buat Oma. Oma mau kok oleh-oleh apa aja. Jadi nggak usah dipikirin, langsung beli aja. Iya, Oma. Aku nggak bakal lupa kok. Rafa sayang, Ibu sama Ayah tinggal dulu ya. Sama Bule sama yang lainnya baik-baik ya sayang ya. Sini, kis-kis bentar sini. Sini kis. Marah ditinggal. Gini ya. Dadah, ngantuk tuh. Waalaikumsalam.
Mas, gimana cara lu nyelakain dia? Atas nama cinta. Om? Ram, mau pergi? Iya, Om. Mau cari siapa, Om? Farel. Farel lagi nggak ada, Om. Oh ya udah, nanti saya telepon aja dia. Farel lagi second honeymoon, Om. Oh ya, berapa hari? Cuma 3 hari aja sih. Kalau begitu dia nanti pulang, sampaikan salam saya. Ya, Om. Oke, misi. Ngapain sih dia kesini? Cari Farel, Mi. Bagus deh dia pergi. Mami juga nggak suka dia lama-lama ke rumah ini. Senangnya bisa berduaan kayak gini, sayang ya? Iya. Jangan ingat tuh pertama kali pacaran. Nanti sampai di Bali, hal pertama yang kamu lakuin apa? Apa ya? Aku pengen kamu narik kecak malam-malam. Terus nyemplung ke air deh. Masuk angin dong, sayang. Kok narik kecak sih? Katanya kamu janji mau nari Bali sambil tutup mata. Apaan sih? Ini namanya kepiting. Dia itu hidup di laut. Papa, Putra? Udah bikin PR? aku lagi tungguin Papa. Putra masuk dulu ya. Nanti Papa susul. Ada apa, Bram? Sorry, Har. Saya mau minta tolong sama kamu. Jauhin Maya? Maya sudah menghubungi pengacaranya. Dan dia tetap mau minta cerai dari saya. Terus hubungannya sama saya apa? Kalau memang kalian gak ada hubungan apa-apa, tolong kamu bantu saya untuk mendapatkan kembali istri saya. Saya nggak mau kehilangan Maya. Besok aku mau naik sepeda lagi, nyusurin pantai, dan main sepeda terus. Emang kamu gak capek, sayang? Enggak, emang kamu capek? Ya, aku sih gak capek. Tapi kamu kan gak boleh kecapean. Kasihan ini. Hah? Enggak. Kayaknya nggak apa-apa kok. Nanti kan kalau capek, ayahnya bisa pijitin. Kamu dipijitin? Oh. Sini aku pijitin. Sini. Sini, sini makan ya. Ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi dan dunia menjadi saksian. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata perpisahan demi cinta. Aku senang banget kamu nyempetin waktu buat aku. Makasih ya. Aku juga makasih ya. Kamu udah mau nemenin aku. 3 hari ini sama kamu terus. Aku bahagia banget, Rel. Tapi kita tuh jahat gak sih, Rel? Kita senang-senang kayak gini di Bali, sedangkan yang di Jakarta lagi pada pusing. Apalagi Mbak Maya sama Mas Bram lagi ngurusin Revolution, kan? Gak apa-apa lah ya. Sekali-kali kita egois. Udahlah, kita gak usah mikirin yang lain dulu sebelum mikirin kita berdua ya. Iya, sayang. Tapi habis ini janji ya. Nanti kita ngasih kesempatan juga buat honeymoonnya Kayla di Mbak Maya. Rel, kamu kangen gak sama Rafa? Aku kangen banget. Ya kangen dong sayang. Kamu sabar ya. Besok kan kita pulang. Tapi aku kangen banget sama Rafa. Aku pengen banget gendong Rafa sekarang.
Fitri, gimana bulan madunya? Seneng nggak? Seneng lah, Oma. Seneng banget. Mam, Farel ya? Halo? Mami sehat? Ya Allah, alhamdulillah. Rafa mana, Mi? Udah tidur, Fit. Baru aja Bule masukin ke kamar. Tadi tuh dia seharian main, seneng banget. Aku kangen banget sama Rafa, kangen banget. Aku pengen cepet-cepet pulang. Pulangnya kapan? Besok pagi. Aku udah di Jakarta, aku udah di bandara jam 9 pagi. Ya udah kalau gitu nanti Mami sama Rafa jemput ya. Ya udah, Mami, makasih ya. Dadah. Kok lama sih, Miss? Tahu deh. Emang lo dapet dia dari mana? Ya ada lah, lo nggak perlu tahu, Is. Miss kah? Sisanya setelah lo selesaiin semua kerjaan lo ya. Mas, gimana cara lo nyelakain dia? Mi? Atas nama cinta. Jel, Aku udah pesenin makanan kesukaan kamu nih. Bener nggak? bener. Kamu tahu dari mana aku suka ini? Itu tandanya aku udah ngertiin kamu, Al. Kok kamu gugup gitu sih? Santai aja dong, Al. Kamu kenapa sih? Jel, kayaknya kita jangan keseringan ketemu di luar jam kantor kayak gini ya. Emangnya kenapa? Aku nggak nyaman aja, takut ada orang ngeliat dan orang ngeliat kita itu kenal sama kita. Kamu takut orang itu bilang sama Moza ya? Jel, takutnya orang mikir macam-macam. Terus mereka cerita ke Mozanya aneh-aneh, tahu sendiri kan? Kalau cerita orang suka berlebihan kayak gimana. Kamu nggak nyaman ketemuan sama aku atau nggak nyaman ketemuan sama aku di Jakarta? Aku nggak nyaman kalau orang ngelihat kita, apalagi orang yang ngelihat kita itu kenal sama kita, Angel. Ngerti? Oh, berarti kamu nggak nyaman sama tempatnya kan, bukan sama aku? Besok kita ke Jogja yuk, Al. Jogja? Iya, di sana kan nggak akan ada yang kenal sama kamu. Terus kita ngapain di Jogja? Besok itu ada pemotretan untuk produk klien kita. Ya emang sih biasanya kita nyuruh anak-anak kreatif yang kontrol ke sana. Tapi nggak ada salahnya kan, Al, kalau head kreatifnya langsung yang ke sana. Pemotretan itu cuma 2 hari. Tapi kalau kamu mau kita extend nggak apa-apa kok. Oke. Itu Rafa sama Mami. Baru aku pengen banget sama Rafa, aku pengen gendong. Iya, sebentar lagi juga ketemu ini, sayang.
Nggak boleh nangis ya. Mana oleh-olehnya nih yang buat Oma dari Bali? Ada Oma, tenang aja banyak kok. Sayang, kamu nakal nggak waktu ibu tinggal? Nakal ya? Nakal nggak boleh. Nakal sih enggak, Ibu. Tapi ini susah banget nih anak tidurnya kalau nggak dikelonin sama Ibu. Anaknya ibu udah pintar begadang ya. Bagus. Sayang, aku haus sayang. Oh ya udah, aku beliin minum ya. Air putih aja ya. Siap, Bos. Enggak. Ibu nggak tinggal lagi ya, nak ya. Fit, gimana kandungan kamu? Kamu nggak kecapean kan? Enggak lah, aku jalannya sama Farah jadi aku seneng. Tapi ya Farah bawel banget. Aku nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya udah yuk. Mas, air putih satu ya. Oh iya, sebentar, tunggu. Mas, kopi satu, Mas. Cepetan ya. Duh, Farel ini bener-bener deh. Fitri kan udah hamil yang kedua kali. Masih aja kamu itu khawatir. Iya, Oma namanya juga sayang, Oma. Mas, udah, Mas? Oh udah, silakan Pak. Oh, ya udah. Terima kasih ya. Rel, harusnya Mami juga pesan soalnya Mami haus. Ya udah ini buat Mami dulu, aku nggak haus banget kok. Ya Farel beli lagi, ya Rel. Iya. Ada yang mau lagi? Kamu mau dong? Mami, Mi? Rel, orang-orang itu jahat, Rel. Dia masukin racun di minuman ini, Rel. Oh. Mam? Besok di Cinta Fitri. Kakak beneran mau cerai, Kak? tapi ini memang beneran serius, Rel. Masalah Fitri. Gua ada rencana buat nyelakain Fitri, Mas. Dan gua sangat butuh bantuan Mas Pram. Oke, kita ketemu di mana? Jadi kamu ngerasa ini salah? Iya, Terus kalau gitu kenapa kamu ikut sama aku ke Jogja? karena aku sayang sama kamu, Jel. Berani lo hianatin Miska, lo bakal dapat balasan yang bikin lo nyesel seumur hidup.